Perkenalkan, saya Siti Nurhalisa. Saya sebagai staf perusahaan, yakni admin dan keuangan dalam drama auditing 1. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saja informasi akuntansi yang dapat dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang dapat mengakibatkan perubahan dan mempengaruhi keyakinan seseorang yang meletakkan kepercayaannya terhadap informasi tersebut. Perkenalkan, nama saya Nabila Samsabila sebagai auditor 2 dalam drama auditing 1 dari kelompok 3. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi konsep materialitas dalam audit atas laporan keuangan. Dalam konteks akuntansi dan audit, konsep materialitas ini digunakan untuk menentukan apakah kesalahan atau ketidakakuratan dalam suatu entitas dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Seorang auditor harus menentukan batas materialitasnya. Misalnya, jika suatu entitas memiliki total keseluruhan aset sebesar 1 miliar rupiah, maka batas materialitas yang akan ditentukan oleh auditor sekitar 10 juta atau 1% dari total aset tersebut. Artinya, jika ada kesalahan atau ketidakakuratan dalam laporan keuangan yang kurang dari batas materialitas, maka auditor menganggapnya tidak material dan tidak perlu diperbaiki. Namun, jika ada kesalahan atau ketidakakuratan dalam laporan keuangan yang lebih dari batas materialitas, maka auditor harus melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki laporan keuangan tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Sakti, NIM 211200163. Saya sebagai direktur di dalam video drama audit. Saya akan membacakan langkah-langkah dalam penerapan materialitas. Yang pertama, menetapkan pertimbangan materialitas awal. Yang kedua, mengalokasikan pertimbangan materialitas awal ke setiap bagian. Yang ketiga, memperkirakan salah saji dan membandingkan dengan penilaian awal. Yang keempat, mengestimasi salah saji gabungan. Yang kelima, membandingkan estimasi salah saji gabungan dengan materialitas dalam penilaian awal atau penilaian yang direvisi. Perkenalkan, nama saya Maria Margareta Sau. Saya sebagai staf 2 dalam drama auditing 1 dari kelompok 3. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tingkat dalam menentukan materialitas. Tingkat tersebut yaitu yang pertama, tingkat laporan keuangan. Karena pendapat auditor mengenai kewajaran meluas sampai pada laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, tingkat saldo akun. Karena auditor menguji saldo akun memperoleh kesimpulan dari keseluruhan laporan keuangan. Pada tingkat laporan keuangan, di sini auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas, yaitu cara pertama, auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit dengan menggunakan estimasi materialitas. Karena terdapat hubungan terbaik antara jumlah dalam laporan keuangan yang dipandang material oleh auditor dengan jumlah pekerjaan audit yang diperlukan dalam menyatakan kewajaran laporan keuangan. Cara kedua yaitu pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Yang berikut pada tingkat saldo akun. Konsep material pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampurkan dengan istilah saldo akun material. Kenalkan, nama saya Nuraihan Trimadani. Saya sebagai auditor 1 dalam drama auditing 1 dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hubungan antara materialitas, resiko audit, dan bukti audit. Di mana hubungan ini terdapat 3 faktor, yaitu 1, jika auditor mempertahankan resiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, maka auditor harus menambahkan jumlah bukti yang dikumpulkan. Kedua yaitu jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit, maka resiko audit akan menjadi meningkat. Ketiga yaitu jika auditor ingin mengurangi resiko audit, yaitu dengan melalui 3 cara. Pertama adalah menambah jumlah tingkat materialitas. Kedua, menambah jumlah tingkat bukti audit yang dikumpulkan. Ketiga yaitu menambah tingkat jumlah bukti audit dan materialitas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elisa Idije Babu. Di sini saya berperan sebagai auditor 3 dalam drama auditing 1. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 2 konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh seorang auditor. Di mana konsep yang pertama adalah konsep materialitas, yaitu konsep yang menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh seorang auditor agar si pemakai laporan keuangan tersebut tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Kemudian konsep yang kedua adalah konsep resiko audit, yaitu konsep yang menunjukkan tingkat resiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang berisi salah saji material. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurul Arsyani Agusman dengan NIM 211200014. Di sini saya menjelaskan tentang resiko audit. Jadi resiko audit yang pertama adalah resiko bawaan, di mana resiko bawaan ini terjadi karena adanya kerentanan suatu saldo atau golongan transaksi salah saji material atau tidak adanya kebijakan prosedur intern yang terkait. Yang kedua adalah resiko pengendalian, di mana resiko pengendalian ini terjadi karena adanya resiko salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah tepat waktu oleh pengendalian interest yang terkait. Yang ketiga adalah resiko deteksi, di mana resiko deteksi ini terjadi ketika atau akibat seorang auditor tidak dapat mendeteksi hanya salah saji material dalam suatu asersi. 2000 years later. Pagi Bu, saya direktur dari PT Robusta Pratama ingin menyerahkan laporan keuangan untuk diperiksa. Boleh saya meminta tim Ibu untuk datang? Kalau boleh tahu rencananya ingin dilaksanakan kapan, Pak? Tim Ibu boleh datang hari Senin jam 9 pagi. Baik, Pak. Terima kasih. Jadwalnya akan saya catat dan infokan ke tim kami untuk kesediaannya. Terima kasih. Sama-sama Bu, saya tunggu kehadirannya. Selamat pagi, Bu. Iya, pagi Elisa. Ada yang mau bimbing? Iya, saya dapat informasi dari PT Robusta Pertama, katanya laporan keuangan itu ingin diaudit. Tepatnya itu pada tanggal 5 hari Senin jam 9 pagi. Nanti untuk lokasinya kita diarahkan untuk ke kantor Pak Direkturnya langsung. Oke, nanti tolong bantu info penampilan juga ya untuk ikut serta dalam proses audit. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat pagi, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Saya dari kantor Accountant Public. panggilan atas pemeriksaan perusahaan PT. Oh iya Bu, mari saya antar ke ruangan. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Silakan Bu. Rekannya semua. Ini kita kedatangan tamu dari tim auditor ingin memeriksa laporan keuangan perusahaan kita. Saya serahkan kepada Yurin untuk mengambil alih meeting hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi semua. Pagi Bu. Perkenalkan, saya adalah ketua tim dari Akuntan Publik Prodis. Saya dan rekan saya diutus untuk melakukan audit di atas laporan keuangan di PT Robusta Pratama. Kami mohon untuk kerjasamanya. Untuk laporan keuangannya boleh mungkin diberikan kepada saya untuk kami. Terima kasih. Ini tolong diperiksa dulu ya. Baik Bu. Process Pemeriksaan laporan keuangan. Gimana? Sudah dicek laporan keuangannya? Sudah Bu. Sudah Bu. Tolong direkap ya. Baik Bu. Ini Bu. Iya. Apa Pak Direktur? Bagaimana Bu, sudah selesai? Sudah selesai Pak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh tim kami. Baik, saya persilakan Nabila untuk mempresentasikan hasil audit tim kami. Baiklah, izinkan saya menjelaskan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang laporan neraca atau bisa dibilang laporan posisi keuangan. Ini ada total aset lancar, yang dimana total aset lancar tersebut sebesar 81.721 juta. Sedang kemudian di sini ada aset tetap, yang dimana jumlah aset tetap itu 13 miliar. Pertama-tama saya akan membahas tentang di sini ada pendapatan usaha. Pendapatan usahanya itu sebesar 125 miliar. Sedangkan harga pokok pendapatan 100 miliar. Maka laba kotornya didapat dari 120 miliar dikurang 100 miliar, hasilnya 25 miliar. Kemudian di sini saya akan membahas tentang pendapatan dan beban-beban lain. Pendapatan lain-lainnya itu sebesar 1.500.000 juta, sedangkan beban lain-lainnya 1 miliar. Baiklah, saya mendapatkan kesalahan dari laporan keuangan PT Robusta Pratama. Saya akan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan itu. Yang pertama, dalam pemeriksaan fisik kas ditemukan bahwa perusahaan baru mencatat pembelian
SIK kantor sebesar 2 juta. Kesalahan kedua, perusahaan belum mencatat penerimaan melalui transfer bank untuk pembayaran utang sebesar 750 juta. Kesalahan ketiga, penyesuaian untuk biaya dibayar di muka untuk pembayaran rekening listrik sebesar 35 juta. Kesalahan keempat, penyesuaian untuk kekurangan pencatatan beban penyusutan kendaraan sebesar 15 juta. Kesalahan kelima, penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka yang telah jatuh tempo yang diakui sebagai pendapatan sebesar 1.500.000.000 juta. Kesalahan 6, penyesuaian untuk beban buruh harian yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan perusahaan sebesar 350 juta. Terus kesalahan yang terakhir atau kesalahan 7, perusahaan salah mengeluarnya seharusnya untuk beban pemasaran tercatat sebagai persediaan, maka saudara melakukan jurnal balik yang seharusnya kesalahan pencatatan tersebut sebesar 350 juta. Sekian dari penjelasan saya atas kesalahan-kesalahan pencatatan laporan keuangan PT Robusta. Saya kembalikan kepada ketua auditan saya, dengan Ibu Riri. Terima kasih banyak untuk Nabila. Itulah hasil dari pemaparan hasil auditing kami, Pak. Terima kasih Bu. Buat dari tim divisi kalian buat tim audit. Baik Pak, ada. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya dari manajer administrasi dan keuangan ingin menanyakan bagaimana solusi terkait transaksi yang belum tercatat pada laporan keuangan sebelumnya. Baik, terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik Pak, apakah dari laporan keuangan kami sudah sesuai dengan standar PSAK? Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Selain dari jurnal koreksi, apakah ada hal lain yang perlu diperbaiki atau adakah solusi lain? Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan yang dari staf Bapak itu akan dijelaskan oleh staf kami. Baik, saya persilakan Elisa untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari administratif. Baik, terima kasih. Dari 3 pertanyaan itu mungkin saya jawab sekaligus saja ya. Jadi pertanyaannya itu yang pertama mengenai solusi apa yang dilakukan jika terjadi lupa mencatat dalam laporan keuangan ini. Jadi itu solusi dari kami adalah melakukan jurnal koreksi, di mana jurnal koreksi ini dilakukan untuk mencatat pencatatan yang lupa dicatat di laporan keuangan Bapak dan Ibu sebelumnya. Terus ditanya apakah laporan keuangan ini sudah sesuai standar PSAK? Ini laporan keuangannya sudah sesuai standar dan sudah sangat baik. Kemudian dari solusi-solusi yang saya jelaskan tadi, apakah ada solusi lain itu? Solusi lainnya adalah mungkin lebih teliti lagi dalam melakukan pencatatan sehingga tidak ada kekeliruan atau terlupanya terus pencatatan di dalam laporan keuangan. Mungkin itu penjelasan dari kami. Saya kembalikan. Terima kasih Elisa atas jawaban dan penjelasannya. Dari penjelasan Elisa tadi sudah jelas ya bahwa dalam laporan keuangan ini sudah tertera adalah plus minusnya masing-masing. Di sini perusahaan hanya perlu butuh admin atau staf yang lebih memperhatikan lagi atau lebih detail, disiplin atas jurnal-jurnal yang atas transaksi-transaksi yang harus dicatat pada laporan keuangan tersebut agar perusahaan kedepannya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala ataupun koreksi-koreksi di masa yang akan datang. Demikian itulah hasil pemaparan dari hasil audit kami. Saya kembalikan kepada Bapak Direktur. Baik, mengerti Bu. Oke, untuk teman-teman staf semua dari penjelasan yang dilakukan oleh staf audit, saya harap kedepannya agar lebih teliti dan disiplin dalam membuat laporan keuangannya. Baik Pak. Baik, terima kasih. Meeting hari ini kita tutup. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan terima kasih juga buat tim audit KAP Brownies atas partisipasinya. Sama-sama Pak. Terima kasih. A few moments later. Behind the scene. Indra. Ini strawberry apa itu? Oh, ada apa sih? Udah tahu. Juga video aja. Iya. Telepon nih.